Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa semua. Bertemu bersama saya Asep Iqbal, dosen Kewarganegaraan mata kuliah umum di Universitas Palangkaraya. Di pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas, akan sama-sama belajar mengenai urgensi identitas nasional. Teman-teman mahasiswa tentu pernah mendengar ya kata identitas. Nah, video ini pun sengaja saya buat untuk menjadi salah satu bentuk pertemuan kita, pembelajaran kita dalam mata kuliah ini. Meskipun melalui video, tapi di pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali, dan teman-teman silahkan untuk mengikuti instruksi sebagaimana diberikan oleh komitinya masing-masing. Baik, identitas, tentu kan kita tidak asing lagi dengan kata identitas. Nah, teman-teman pun pasti sekarang udah 17 tahun, sudah memiliki namanya identitas. KTP misalnya, itu kan identitas diri, begitu. Bahkan anak-anak sekarang bayi baru lahir pun memiliki kartu identitas anak. Nah, kenapa perlu suatu identitas? Agar kita mudah untuk dikenali, agar orang lain itu mudah untuk mengenali kita, agar kita ya memiliki jati diri gitu kan. Nama kamu misalnya Agnes gitu kan, ya itulah jati diri sebagai seorang Agnes, begitu. Jadi kita nggak berubah-berubah namanya setiap hari begitu kan. Saya misalnya Asep gitu ya, ya itulah identitas saya gitu. Asep gitu ya, umurnya kapan. Jadi kan identitas itu sebetulnya untuk memperjelas status seseorang begitu. Baik, teman-teman, di sini kita bisa lihat mengenai esensi dan urgensi dari identitas nasional. Oke. Baik. Nah, pertanyaan pertama, mengapa sebuah bangsa memerlukan identitas? Itu tadi yang saya tanyakan gitu. Suatu bangsa, suatu negara gitu ya, kenapa memerlukan identitas? Pertanyaan keduanya, apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa? Nah, itu pertanyaan keduanya, teman-teman. Apakah memang bahasa Indonesia itu sudah benar-benar menjadi pemersatu kita? Teman-teman yang berbeda suku, apakah sudah bisa saling berkomunikasi melalui bahasa Indonesia? Pertanyaan ketiganya, apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang? Bisa atau tidak? Kalau manusia kan bisa merubah identitasnya gitu ya. Kalau hanya bentuknya kartu identitas saja. Tapi apakah identitas dalam dirinya pada hakikat, secara hakikat itu bisa dirubah, bisa dihilangkan? Begitupun suatu bangsa. Mungkin suatu negara namanya bisa berubah-ubah gitu ya. Hari ini 50 tahun kemudian berubah. Tapi kan identitas yang melekat di dalamnya itu apakah bisa hilang atau tidak? Kemudian bolehkah kita meniru identitas orang lain? Nah, gitu. Kalau dalam sosiologi ada misalnya eh, melakukan apa tuh peniruan, begitu ya, meniru orang lain. Kemudian apa yang terjadi di sebuah identitas itu hilang? Apa jika hilang tuh ya? Bagaimana jika hilang identitas itu? Baik. Nah, di sini kita lihat gambar di sebelah kiri ya. Kita dapat melihat gitu ya. Melihat identitas itu sebetulnya bisa juga dicerminkan dari pakaian. Begitu. Mungkin kita bisa 90% mengatakan yang pakai kerudung ini muslim, begitu. Nah, kita bisa mengatakan yang ini kemungkinan orang-orang Afrika misalnya atau Amerika Latin, begitu ya. Ini kemungkinan orang-orang Eropa, kan begitu. Kalau kita pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Nah, gitu ya. Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Itu pertanyaan sederhananya tuh. Apa yang bisa orang kenali dari diri kita bahwa kita adalah orang Indonesia? Jangan sampai misalnya, oh, ketika kita pergi ke toilet gitu ya, kemudian
orang setelah kita, orang Amerika yang masuk, misalnya kita lagi ke Amerika gitu ya, setelah kita keluar, orang Amerika bilang katanya, "Wah, itu pasti barusan yang ke toilet orang Indonesia," katanya. "Oh, memang kenapa?" Gitu kan, "Saya ini ya." "Enggak," gitu, "toiletnya bau jengkol," misalnya gitu kan. Nah, itu kan, apakah dengan cara itu orang mengenal kita? Tentu saja tidak, gitu. Kita punya budaya, kita punya tradisi yang memang bisa menjadi ciri khas kita. Nah, Anda misalnya bisa pergi suatu saat nanti, berkesempatan pergi ke luar negeri. Kemudian pergi ke luar negeri menggunakan batik, begitu. Pergi ke luar negeri menggunakan kebaya. Oh, kita lihat pernah ada yang viral waktu itu di Jepang, di Tokyo atau di Kyoto, saya lupa. Jadi ada orang Jawa di sana prawedding menggunakan pakaian khas Jawa, pakai belangkon gitu ya, pakai kemben, pakai sampingnya itu, pakai samping khas Jawa gitu, dan itu membuat orang-orang yang lewat itu memperhatikannya gitu, jadi pusat perhatian. Kenapa jadi pusat perhatian? Karena ada kekhasan di situ. Sebetulnya kalau seandainya bangsa kita secara kompak pergi ke luar negeri dengan membawa ciri khas, tentu saja orang akan selalu ingat dengan Indonesia di situ. Nah, karena identitasnya khas, begitu. Oke. Kita lihat konsepnya. Yang pertama, identitas itu berasal dari bahasa Inggris identity, yang memiliki pengertian harafiah, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Nah, begitu. Jadi sebetulnya konsekuensinya, kalau kita ingin sama dengan orang lain, menghilangkan jati diri kita, iya itu sebetulnya kita tidak memiliki identitas, sama dengan melunturkan identitas diri sendiri. Begitupun bangsa Indonesia. Kalau kita ingin ke barat-baratan, ya artinya identitas kita luntur. Kita ingin ke timur-timuran, ya identitas kita luntur gitu ya. Ke Arab-Araban misalnya atau apa begitu. Ya, identitas kita luntur. Yang terbaik tentu saja tetap percaya diri, tetap menjunjung tinggi adat budaya bangsa sendiri. Nah, itu. Begitupun Anda tuh orang Kalimantan, orang Sumatera gitu ya, orang Jawa misalnya, orang Sulawesi. Anda ingin misalnya meniru ke Korea-Koreaan, itu kan sebetulnya ya bukan bagus gitu. Dalam perspektif perang asimetris ya yang menang itu ya tentu saja Korea, karena dia sudah bisa mempengaruhi bangsa lain melalui budayanya. Kan itu sebetulnya. Bagi kita ya tentu saja rugi itu. Anda kelihatan seperti Korea-Korea, tapi dalam perspektif kenegaraan, politik kenegaraan atau politik global, ya kita kalah gitu ya. Kita terpengaruh, bukan mempengaruhi, justru kita dipengaruhi. Kemudian bila dilihat dari konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi atau perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, jadi itu teman-teman, bahwa identitas nasional itu sebetulnya dibangun dari semua suku yang ada, dihimpun. Kemudian yaitu jadi ciri khas identitas nasional. Dipadukan, disatukan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tentu saja kita pernah dengar ya, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah roh kita gitu. Jadi kata berbeda-beda di depan memang itu fakta sosialnya. Memang bangsa ini bangsa yang sangat beragam, tapi tetap satu jua artinya kita itu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan. Dengan demikian identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok, katanya gitu ya. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, NPWP, dan kartu mahasiswa. Oke, ini identitas bangsa. Nasional itu berasal dari kata nation, national, nation ya, bahasa Inggris. Kalau dalam Oxford Advanced Learning Dictionary itu artinya
connected with a particular nation, shared by a whole nation, kemudian our control by financial support by the federal government. Nah, jadi ada keterhubungan identitas itu gitu ya, antara bangsa yang beragam gitu ya, kemudian saling berbagi sebagai satu bangsa, gitu. Pada hakikatnya memang beragam, tapi kemudian menjadi satu kesatuan, jadi satu bangsa. Nah, kalau di KBBI, nasional itu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi satu bangsa. Teman-teman pernah dengar kata nasionalisme? Nah, dari kata nasionalisme ada kata nation. Nation itu artinya kebangsaan, bangsa gitu. Makanya nasionalisme artinya berperi kebangsaan, berpaham kebangsaan gitu ya. Kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa yang lebih mudah, berperi kebangsaan itu artinya cinta tanah air. Begitu. Nah, Tilaar itu mengemukakan bahwa identitas nasional itu berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya seorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Nah, gitu ya. Jadi bangsa itu teman-teman sebetulnya individu by individu gitu, orang per orang. Tapi walaupun orang per orang, kalau teman-teman memisahkan diri dari bangsa, ya nggak ada artinya gitu. Tetap bangsa itu kan tetap berdiri. Banyak misalnya yang pindah ke warga negaraan gitu ya, yang keluar dari Indonesia, yang membelot, tapi kan Indonesia tetap saja ada. Walaupun pada dasarnya dibangun oleh individu, tapi kalau individunya hilang ya bangsa itu tetap akan eksis, gitu ya, tetap akan berdiri. Kemudian bagaimana jati diri suatu bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Nah, bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dari norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Gitu. Jadi identitas kita itu sebetulnya kemudian dicirikan oleh namanya Pancasila sebagai ideologi. Begitu. Pancasila itu sebagai ideologi kita. Jadi harusnya melihat orang Indonesia identitas nasional yaitu manusianya harus berperi ketuhanan. Begitu. Dasar negara ini kan sebetulnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 1 misalnya itu. Kemudian berperi kemanusiaan, saling menyayangi. Jadi bengis, kemudian galak itu bukan ciri khas orang Indonesia. Begitu. Kita berperi kemanusiaan, berpersatuan misalnya, saling menghargai di dalam perbedaan. Kemudian bermusyawarah untuk mufakat. Nah, itu bangsa kita senang begitu. Kalau ada masalah nggak langsung datang, wah gitu kan. Tapi dibicarakan dulu gimana. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Semua identitas itu akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Gitu. Negara lain tentu punya ideologi. Negara kita punya ideologi. Oleh karena itu, ideologi itu harus dijunjung tinggi. Oke. Nah, bangsa Indonesia jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah diwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Itu pertanyaannya. Itu ya, masih banyak bangsa kita punya agama, misalnya ya, agama Islam, tapi sholat setahun sekali, misalnya pas Idul Fitri gitu kan, ada yang begitu. Agamanya apa, Kristen nggak pernah pergi ke gereja untuk ibadah misalnya. Nah, seharusnya kan nggak begitu. Seharusnya kita harus menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Apapun agamanya, itu pilihan silahkan. Begitu. Tapi yang jelas Pancasila menghendaki bahwa ya seharusnya kita itu menjalankan agama sebaik-baiknya. Oke. Nah, identitas bangsa. Menurut Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur, kepribadian, identitas, dan keunikan. Katanya begitu ya.
kepribadian, identitas, dan keunikan. Kita punya kepribadian, punya. Ada dulu mata kuliahnya kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa berasal dari mana? Berasal dari Pancasila sebetulnya. Itu aja sebetulnya tuh. Kepribadian bangsa itu, kita itu ya kepribadian Pancasilais. Makanya kita sebutnya manusia Pancasilais, sejatinya begitu. Kemudian Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang dinampakkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Nah, itu tadi ya. Kemudian Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yaitu nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa dan disepakati. Jadi Pancasila itu kan dirumuskan. Jadi dari dulu sudah ada nilai-nilainya tuh, ratusan ribuan tahun yang lalu sudah berkembang. Kemudian 29 Mei sampai 1 Juni dikemukakan oleh 3 tokoh gitu ya. Oleh Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin di situ. Kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia 9, 22 Juni menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter di situ. Ada Pancasila di situ yang kemudian disempurnakan dan disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke, pertanyaan kedua, kenapa identitas nasional itu perlu? Begitu. Nah, pertanyaan diajukan bukan terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga manusia Indonesia itu memperkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Itu mungkin saya sederhananya mengatakan bahwa perang ideologi di dunia itu tidak akan berhenti begitu. Kita tahu ada komunis, liberal, ada fasis, ada monarkis misalnya gitu ya, ada demokrasi, macam-macam, utilitarianisme, ideologi itu banyak, termasuk Pancasila. Semuanya pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yaitu ciri bangsa Indonesia beradab, unggul, dan terpuji. Bukan sebaliknya gitu, kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Nah, bangsa kita adalah bangsa yang terpuji, begitu. The Founding Fathers, misalnya Haji Agus Salim itu, ketika menjadi delegasi Indonesia, misalnya di Belanda gitu, itu orang yang sangat dihormati, orang yang sangat diplomatis, begitu. Bahkan kita pernah mendengar ada yang disebut dengan diplomatik tembakau, begitu ya, diplomasi tembakau. Nah, itu bagaimana Haji Agus Salim itu menyindir pemerintahan Hindia Belanda melalui sebatang rokok, begitu, yang baunya sangat menyengat. Nah, sehingga bangsa kita terpuji, punya kepribadian, punya ketegasan. Bung Karno pun begitu, punya ketegasan, begitu, dihormati di kancah internasional. Syahrir pun begitu, Tan Malaka pun begitu. Nah, ini historisnya bangsa Indonesia. Tahun 1908, kita mengenal berdirinya organisasi modern pertama, organisasi kebangsaan, namanya Budi Utomo atau BO. Budi Utomo itu sebetulnya didirikan oleh mahasiswa kedokteran di Stovia. Tapi kemudian dari sanalah bermunculan banyak organisasi-organisasi lain. Itu ya. Dan ada kongres kebudayaan. Ya itu. Jadi ya muncul berbagai organisasi dari lahirnya Budi Utomo. Kemudian yang muncul di Jawa ada Trikoro Darmo, kemudian jadi Yong Yava gitu kan. Di situ ada Soekarno, kemudian ada Yong Cilebes, ada Yong Ambon, Yong Islametenbon, ada Yong Sumatranenbon gitu. Ada pemuda Batak, pemuda Tapanuli misalnya. Sekarukun di Jawa Barat, pemuda Betawi, dan lain-lain. Kemudian tahun 24 terjadi Kongres Bahasa Sunda. Nah, ini mulai ada kongres gitu ya. Dan tahun 38 ada Kongres Bahasa Indonesia. Setelah kita tahu bahwa ada tahun 28 itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu mengakui bahwa disitulah sebetulnya lahirnya bangsa Indonesia.
deklarasi ya secara de facto begitu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Nah, itu dari situ kan mulai muncul bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian terjadi kongresnya tahun 38, kemudian tahun 48 terjadi kongres kebudayaan lagi dan sekarang terjadi perkembangan, memperkuat jati diri bangsa, begitu. Jadi bahasa Indonesia tuh terus berkembang di situ. Oke, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensi pasca kemerdekaan. Jadi antar kebudayaan di situ ya secara alamiah saling berhubung-hubungan, begitu. Dan identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana dan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Nah, jadi sebelum kemerdekaan ya alamiah saja gitu, orang Sunda ketemu dengan orang Batak gitu kan, orang Dayak ketemu dengan orang Bugis misalnya, orang Banjar ketemu dengan orang Ambon, ya saling berhubung-hubungan. Tidak terencana begitu kan. Tapi setelah kemerdekaan ya bagaimana caranya membangun integrasi nasional, bagaimana membentuk identitas bangsa itu, ya pemerintah melakukannya dengan melalui perencanaan gitu ya. Rutin melakukan upacara, kemudian juga terjadi pertemuan-pertemuan, delegasi-delegasi dari daerah, kemudian juga melalui pendidikan, termasuk salah satunya mungkin PKN tuh. Dulu namanya kan PMPKN atau pendidikan kewiraan macam-macamnya. Yaitu sebagai upaya untuk menyatukan bangsa Indonesia. Oke. Oke, langsung kita lihat saja ya. Nah, secara politis, sebetulnya Indonesia itu menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama bendera negara sang merah putih. Nah, Agustus kemarin dari awal tanggal 1 kita pasang bendera ya, dan hari ini mungkin masih Agustus misalnya, ya itu masih tetap berlanjut begitu, dipasang. Itu ciri khas atau lambang penciri negara kita. Nah, dulu pernah merah putih itu digugat oleh Monaco. Monaco itu sama merah putih juga tuh. Nah, kemudian digugat di Mahkamah Internasional dan ternyata bendera merah putih Indonesia itu telah lama, lebih lama daripada negara tersebut dipakainya. Dan kemudian dari segi ukuran pun ternyata beda. Akhirnya ya kita tetap merah putih itu ya milik Indonesia, merah putihnya Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia itu ciri khas kita juga gitu ya. Banyak sekali daerah di kita, tapi bangsa kita memang hebat. Dulu menyepakati bahasa persatuan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa meskipun pada faktanya ya orang Jawa itu mendominasi populasi begitu. Tapi kan bukan bahasa Jawa. Bahasa yang memang lebih mudah dipelajari oleh semua, yaitu bahasa Indonesia. Nama negara Garuda Pancasila dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu kenapa setiap main bola misalnya di Piala Dunia atau piala apapun, itu pertama selalu menyanyikan lagu kebangsaan dulu begitu. Itu kan karena identitas bangsa, membawa nama baik bangsa, membawa kehormatan bagi bangsa. Bentuk-bentuk identitas nasional pernah dikemukakan oleh Winarno kan. Yang pertama bahasa nasional atau bahasa Indonesia, bendera dan sang merah putih, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bendera merah putih ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Begitu, tentang lambang negara. Jadi merah putih. Oke. Kemudian ada 10 fakta di sini tentang bahasa Indonesia ya. Nanti teman-teman bisa membacanya lebih jauh
Cuma di sini salah satunya bahwa bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi ya diikrarkan melalui Sumpah Pemuda yang tadi saya sebutkan, bahwa mengakui bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional Indonesia. Jadi dimanapun, ya orang sejatinya bisa bahasa Indonesia. Itu bahasa pemersatunya. Jadi kita sudah bisa bilingual sebetulnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa negara gitu ya. Yang tadi sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga. Kemudian lambang negara Garuda Pancasila yang mana sebetulnya sejarahnya ini dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II dari Istana Al-Qadri ya, dari Kalimantan Barat. Nah, jadi dulu itu kan sayembaranya ada 2 pesertanya, ada Suparmo, Muhammad Yamin dengan Sultan Hamid II. Tapi kalau Muhammad Yamin lambangnya seperti kejepang-jepangan begitu. Nah, akhirnya yang dipilih adalah dari Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita tahu penciptanya adalah Wage Rudolf Supratman orangnya. Beliau adalah Indo-Belanda dan pemain biola. Jadi pertama kali beliau memperkenalkan lagu Indonesia Raya itu dalam Kongres Pemuda kedua itu. Tanggal 28 Oktober, semua orang mendengarkannya dengan seksama. Nah, kemudian dari sanalah lagu Indonesia Raya mulai banyak dinyanyikan di mana-mana. Begitu. Walaupun pada akhirnya tahun 1934, Wage Rudolf Supratman meninggal dunia, dan beliau tidak pernah menikmati atau mengetahui gitu ya, kemerdekaan Indonesia, dan sampai sekarang lagu beliau masih selalu kita nyanyikan dengan penuh kebanggaan. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Kitab Sutasoma ya, karya Empu Tantular. Sebetulnya kalimat lengkapnya kan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangfa. Gitu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada pengabdian yang mendua. Nah, jadi bangsa kita sukunya banyak ratusan gitu ya, bahasanya juga banyak. Tapi walau bagaimanapun kita ini tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Itu yang mempersatukan kita. Dan keenam adalah falsafah dasar negara Pancasila begitu. Ini tentu saja sebagai identitas kita. Bahkan Pancasila ini sebetulnya zaman Bung Karno itu dipromosikan gitu ya. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila itu bisa jadi ideologi dunia, begitu. Bisa jadi ideologi dunia ya. Karena memang sifatnya universal gitu. Semua negara, semua manusia pasti menerima Pancasila itu. Nah, kemudian esensi identitas nasional Indonesia, kenapa urgent gitu ya? Ya itu tadi tuh. Kalau kita tidak punya identitas, kalau kita tidak bangga dengan identitas kita, maka kita tidak punya ciri khas, tidak punya kewibawaan bangsa dan negara. Nah, dengan saling mengenal identitas, maka kita akan tumbuh rasa saling hormat menghormati, saling pengertian, mutual understanding, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Nah, jadi sama gitu ya. Jadi tidak ada suku yang lebih tinggi, tidak ada bahasa daerah yang lebih tinggi. Semuanya sama. Dan semuanya kita bisa saling mengerti dengan adanya bahasa Indonesia. Kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mengasihi dengan posisinya kita sebagai satu bangsa. Baik, itu barangkali teman-teman. Terima kasih. Semoga ada yang bisa diambil, bermanfaat bagi pengetahuan saya dan teman-teman semua. Intinya dari pertemuan kali ini bahwa sesungguhnya identitas nasional itu adalah sesuatu yang harus selalu kita jaga. Kelalaian dalam menjaga identitas itu sama halnya dengan kita membiarkan bangsa ini menuju jurang gitu ya, menuju jurang kehancuran. Ya karena kalau sudah identitas sudah tidak ada, secara otomatis bangsa ini pun tidak ada.
gitu. Bangsanya tetap ada tapi tidak punya identitas, ya sama seperti halnya manusia sudah kehilangan ruhnya, begitu ya. Sudah kehilangan ruhnya, sudah hilang kepribadian di situ. Nah, oleh karena itu, kepribadian bangsa kita, kepribadian Pancasila, itu adalah salah satu hal nyata yang bisa kita lakukan dari sekarang. Kita tingkatkan lagi diri kita sebagai manusia Pancasila, lebih implementasikan lagi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Barangkali itu teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Minggu depan kita akan bahas ini di kelas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.